Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, dan salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Irfan Resya Putra, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil input data dari penelitian saya yang berjudul Strategi Manajemen Pemasaran, Peran Produk, Harga, dan Promosi dalam meningkatkan daya saing PT Kormet sebagai produsen kesehatan ortopedi di Indonesia. Jadi untuk data questionnaire saya input ke SPSS ini, saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Tiap variabel memiliki beberapa indikator. X1 untuk produk, X2 untuk harga, X3 untuk promosi, dan Y untuk daya saing. Kita masuk ke slide pertama. Tes correlation X1. Di sini kita bisa lihat korelasinya, yang pada hasil korelasi X1, semua indikator X1 0,1, X1,2, dan X1 menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan peran produk. Artinya semakin tinggi penilaian eksploran terhadap tiap aspek produk, maka persepsi terhadap peran produk juga meningkat. Uji korelasi dilakukan lewat menu Analyze, Correlate, Bivariate, lalu pilih Pearson, dan centang to tail, masukkan indikator X1+1 dan X1,3 dan variabel total X1. Tipe satu peran produk semua variabel X1+1, X1,2, dan X1 memiliki hubungan positif dan signifikan dengan produk. Artinya semakin tinggi nilai X1,1, X1,2, dan X1,3, maka semakin tinggi pula nilai peran produknya. Masuk ke tes correlation X2. Dalam tes correlation X2 ini, tabel harga semua variabel X2,1, X2,2, dan X2,3 memiliki hubungan positif dan signifikan dengan harga. Artinya semakin tinggi nilai X2,1 sampai X2,3, maka harga juga cenderung semakin tinggi. Artinya semakin baik persepsi terhadap harga produk, maka nilai variabel harga ikut meningkat pula. Lanjut ke textual correlation X3. Untuk input datanya itu sama seperti tadi tes correlation X1. Di tes correlation X3 menunjukkan bahwa semua variabel X3,1 sampai X3,3 memiliki hubungan positif dan signifikan dengan promosinya. Artinya, semakin tinggi nilai ketiga variabel tersebut, maka nilai promosi juga cenderung semakin tinggi. Semakin efektif kegiatan promosi, semakin tinggi pula penilaian terhadap variabel promosi. Kemudian di tes correlation Y atau daya saing. Semua variabel Y1 hingga Y3 memiliki hubungan positif dan signifikan dengan daya saing, yang artinya semakin tinggi nilai ketiga variabel tersebut, maka daya saing juga cenderung meningkat. Harga dan promosi berdampak positif pada peningkatan daya saing perusahaannya. Lalu di tes reliability variabel X1, orang produk ini menghasilkan nilai Crouch Base Alpha yang diperoleh dari 3,377. Standar umumnya dalam penelitian nilai Crouch Base Alpha ini dianggap label andal umumnya harus di atas 0,60 atau idealnya di atas 0,70. Tapi di sini mengartikan bahwa instrumen ini masih belum reliable dan masih perlu diperbaiki. Jadi masih menjadi gap dalam penelitian ini. Kesimpulannya, karena nilai titik 7 jauh di bawah 0,60, maka kuesioner atau set item pertanyaan diuji tidak reliable. Kita masuk ke uji asumsi klasik. Di uji multikolenialitas ini, berdasarkan nilai tolerance dan if yang masuk, tidak terdapat masalah multikolenialitas pada variabel independen, produk, harga, dan promosi. Dengan demikian, semua variabel layak digunakan dalam model regresi. Eh, Menurut Kolmogorov-Smirnov, balik sebagian besar nilai inflasi di atas 0,5, dan jika ditemukan bahwa data harus berdistribusi normal, layak digunakan untuk regresi. Hasilnya sih lebih dari 0,055, artinya data ini normal. Hasil uji multikolonial menunjukkan nilai tolerance 0,1 dan V event 10. Jika jadi antar variabel elemen tidak saling mengganggu, model dinyatakan bebas dari multikolenialitas. Kita masuk ke chart normalitas. Jadi bentuk grafiknya di sini dia ada distribusinya dari residualnya balok-balok biru. Secara umum membentuk pola yang menyerupai lonceng. Dan ini adalah ciri khas dari data yang terdisebut normal. Pusat data, sebagian besar data berfrekuensi tinggi, saling berkumpul di angka bagian tengah sekitar angka 0, dan menumpuk secara simetris sisi kiri dan kanan. Garis kurvanya membentuk grafik balok, jadi cukup mengikuti garis kurva normal yang di atasnya.
menandakan data tersebut terdistribusi normal dan tidak berke kiri maupun ke kanan. Masuk ke plot ya. Jadi untuk plot ini pada grafik p-plot, titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal menandakan distribusi normal, dan juga di scatter plot menunjukkan pola acak nama bentuk artinya tidak ada heteroskitalitas. Titik data pada skema menyebar secara yang tidak bentuk pola yang jelas seperti corong atau gelombang. Uji heterokorelasitas ini berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis itu tolak karena tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan dan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh simultan UJF secara bersama-sama variabel promosi, maksudnya peran produk dan harga tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap daya saing. Sig F titik keempat lebih dari 0,05. Pengaruh parsial uji T secara individu tidak ada satupun variabel yang berpengaruh signifikan. Perang produk SIG dengan 0,08, harga SIG 0,007, promosi SIG titik 266. Uji asumsi multikolonialitas mulai ini nyatakan baik dan bebas dari masalah multikolonialitas karena semuanya tolerance ukuran dari 0,10 dan VIV di atas titik 10. Kita masuk ke analisis regresi berganda dan uji normalitas. Square. Nilai R square sebesar 0,72 menunjukkan bahwa hanya 7,2% daya saing dapat dijelaskan oleh variabel produk harga dan promosi. Sayangnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti inovasi maupun layanan. Belum mampu menjelaskan daya saing secara kuat, artinya faktor lain dari luar produk harga dan promosi masih lebih dominan tanpa mengaruhi daya saing. Masih ada yang lain. Ini jadi uji F-nya 0,0334, lebih dari 0,05 menunjukkan secara bersama-sama ketika variabel enggak tidak berpengaruh signifikan terhadap daya saing. Uji T masing-masing variabel juga tidak signifikan. Produk sigma nomor 8 eh, ditolak, harga sigma 0,07 ditolak, promosi sigma 0,26 ditolak. Artinya secara parsial juga belum ada yang punya pengaruh daya nyata ke daya saing tersebut. Kesimpulan umumnya ketiga variabel utama masih belum berpengaruh signifikan terhadap daya saing. Namun arah pengaruhnya positif, artinya jika kualitas produk harga promosi ditingkatkan, daya saing juga berpotensi meningkat di masa depan. Demikian hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan penelitian berikutnya dan bisa bermanfaat bagi saya di saat melaksanakan tugas akhir nanti. Sebelumnya saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan, masih banyak gap atau kekurangan dalam melakukan aksi penugasan ini. Semoga saya selalu diberi kemudahan untuk terus memperbaiki kesalahan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.